Jadi memang kita sangat menyoroti arah daripada pembangunan ekonomi yang selama ini terjadi. Ya, bagaimana pelemahan ekonomi kerakyatan, kemudian penguasaan sumber-sumber daya alam, kemudian liberalisasi, kapitalisasi itu menjadi bahan yang memang dibahas oleh anak-anak IBF. Sehingga ketika melihat kontestasi ini diisi oleh figur-figur tertentu, sebenarnya bagi pengusaha-pengusaha di sini itu tidak terlalu rumit untuk menentukan pilihannya. Jadi begini, tantangan terbesar bagi bangsa Indonesia dalam pemilihan ini kan gap pendidikan ya, gitu. Jadi tantangan terbesar, dan hampir semua bermain tentang pencitraan, gitu. Pencitraan itu artinya kami pengusaha Pekalongan saat ini berkumpul dan berkonsolidasi untuk pemenangan pasangan Presiden Indonesia periode 2024-2029 Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pilih nomor 1. Amin. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Pekalongan dalam satu event yang sangat keren, yaitu para pengusaha wilayah Pekalongan dan sekitarnya, dan mereka berkumpul bukan saja hanya melakukan deal, yang penting adalah bagaimana mereka akan menjadi penggerak, menjadi muharik untuk perbaikan Indonesia ke depan. Dan bersama kami salah satu pengusaha ini dan seorang dokter Ugi, mungkin kita minta komentarnya dari acara ini dan ke depan seperti yang disampaikan Pak Hadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dr. Udi Suwono, spesialis bedah. Sehari-hari saya bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Bindan Pekalongan. Alhamdulillah, saya mengikuti IBF dari awal. IBF lahir 2029. Nah, kemudian dilahirkan pula gerakan Beli Indonesia. Ya, semenjak tahun 2011. Waktu itu dideklarasikan di Solo. Dan dihadiri waktu itu Wali Kota Bapak Joko Widodo yang saat ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Semenjak 2011 hingga sampai saat ini, kita tidak henti-hentinya untuk selalu mengingatkan, mengajak, memotivasi seluruh bangsa Indonesia untuk gemar membeli produk saudara sendiri. Dan target kita tidak hanya di tataran bawah, tapi juga ke tingkat penentu kebijakan. Alhamdulillah, beberapa kepala daerah sudah kita silaturahmi yang mereka membuat kebijakan-kebijakan yang tertuju untuk bagaimana mengangkat hasil dari daerah masing-masing. Apakah Bapak melihat IBF ini suatu forum bisnis yang berkumpulnya para pebisnis, para pengusaha ini hanya untuk memajukan para pebisnis sendiri, atau juga melihat ada rasa tanggung jawab terhadap perbaikan di lingkungan atau negara kita namanya? Alhamdulillah, kita memang awal motornya dari para pengusaha, tapi keperuntukannya untuk seluruh bangsa Indonesia. Ya, saya sendiri bergerak di dunia kesehatan. Saya masuk ke forum-forum kesehatan untuk bagaimana melahirkan SDM kesehatan yang nanti ke depan mereka akan mengisi layanan kesehatan di Indonesia. Untuk apa? Mengantisipasi supaya nanti tidak tenaga kesehatan dari luar itu masuk dengan bebas. Tapi paling tidak kita punya bargaining. Saya bisa, kenapa lu kesini? Kan itu. Ini paling tidak. Yang kedua, saya juga masuk di perguruan tinggi untuk bagaimana memotivasi para mahasiswa ini ketika kalian nanti selesai pendidikan, kamu mau ambil pendidikan dan disinilah kamu pastikan bahwa kamu adalah Indonesia, kamu membela bahasa Indonesia, dan kamu tunjukkan bahwa Indonesia itu lebih hebat dari yang lain. Baik dok, jadi begini, terpenting ini sangat momen-momen ditunggu. Mungkin ada masa-masa yang masih bimbang ke siapa, ini kan masalah tahun politik nih. Tentunya
IIBF melihat bahwa ini berkaitan penting ya terhadap siapa presiden ke depan itu dengan apa keadaan kita ke depan itu. Baik. Apakah perubahan, apakah istilahnya penyelamatan Indonesia, apa melihat seperti itu? Ya, sebetulnya IIBF sudah mengawali perubahan itu berupa gerakan di Indonesia. Terbukti saat ini hampir 50% kebijakan pemerintah untuk bagaimana membeli produk Indonesia sudah masuk. Contohnya, saya ada di dunia rumah sakit. Beberapa alat kesehatan itu sudah ada diinstruksikan bahwa beli produk saudara kita sendiri. Itu menunjukkan bahwa perubahan yang dilakukan oleh IIBF sejak 2011 sudah berjalan. Maka ketika nanti ke depan Indonesia akan dipimpin oleh presiden yang melakukan perubahan, ini sudah selaras. Kita sudah duluan, kita sudah main duluan. Dan beliau dulu juga masuk pada saat kita mendeklarasikan di Indonesia. Dan harus ya, wajib dengan presiden ini. Wajib. Oke, tidak ada kata lain. Nanti dulu, saya lihat dulu, enggak. Kita enggak wait and see, enggak. Kita sudah main duluan. Dan saat ini presiden mendukung dengan perubahan, kita akan dorong. Kita akan ada di situ. Ini yang ke depan. Baik, pemirsa, saudara sekalian, bahagia kita. Ini merupakan tanggung jawab yang memang butuh keberanian. Ini para pengusaha ini tadi dikatakan dia bukan dalam proses untuk memperbaiki para pengusaha itu, tetapi tanggung jawab terhadap bangsa, dan bahkan berani mengatakan namanya siapa pemimpin yang akan datang yang bisa terjadi keselarasan, harus berani menyebutkan. Jadi tidak bisa boleh satu, boleh dua, boleh tiga, tapi jelas tadi sudah deklarasi. Amin. Ini saya kira menjadi petunjuk yang jelas bagi masyarakat. Terima kasih Dokter. Sama-sama. Terima kasih dapat kesempatan bisa menyampaikan hal ini. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita barusan mengikuti di ujung pengacara ya, sebuah conference atau apa ini. Tapi yang jelas berkumpulnya para pengusaha yang banyak di Pekalongan ini hanya salah satu, karena kemarin kita ikutin juga di Jawa Timur ya. Bahkan sebelumnya kita Kalimantan dan Medan. Ternyata IIBF ini baru kita ketahui jumlah Dewan Pimpinan Daerah atau apa itu banyak sekali. Dan terpenting dari acara ini tadi, padahal ini sebenarnya acara rutin, tetapi mereka tadi menyempatkan melakukan yel-yel ya terhadap capres yang dianggap mampu menentukan jalan Indonesia ke depan. Maka itu bagaimana kerjasama dengan para pengusaha, mereka melakukan dukungan ini, dan kita mendaulat Bapak Happy Prenggono, Dr. Happy Prenggono sebagai Presiden IIBF. Mungkin berkenan untuk berkomentar 1, 2, 3 kata lah. Iya, jadi yang hadir hari ini itu adalah pengusaha-pengusaha menengah yang paling banyak. Pengusaha-pengusaha menengah. Kalau di Pekalongan kira-kira ya anak-anak yang pegang ekonomi ya mereka-mereka itu ya, usaha-usaha yang kita lihat mulai pabrik-pabrik, rumah makan, percetakan, ya itu anak-anak itu semua ya gitu. Dan posisinya akan sangat strategis karena satu mereka pegang ekonomi, yang kedua juga diisi oleh orang-orang yang cerdas. Ya memang dalam event kali ini gitu mereka bersepakat kan gitu. Jadi ketika bicara tentang pilihan 2024 ya ingin menyatukan pikiran, menyatukan pandangan seperti yang kita lihat tadi. Ya sebelum ke situ, ini saya ketakjuban yang lain ini. Kan tahu-tahu nampak seolah IIBF ini ternyata dari ujung ke ujung kota itu telah ada semua. Dan itu berapa lama dan bagaimana bangunnya itu? Pendek aja Pak. Iya, IIBF 14 tahun dan memang IIBF mengambil posisi membangun karakter pengusaha Indonesia. Itu yang diambil gitu. Jadi bagaimana menjadi pengusaha, bagaimana memberikan spirit aja di para pengusaha yang sudah berjalan dalam usaha-usahanya itu ya. Kebanyakan yang bergabung adalah yang udah jalan gitu, yang udah 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Terus kaitannya kepercayaannya dan memilih Anies Rashid Baswedan itu kira-kira apa yang di dalam otak mereka dan di dalam pikiran mereka, dan kemudian menjadi kesepakat dengan, saya lihat dengan semangat gitu ya, dengan ulet gitu ya, dengan utuh gitu. Ya, jadi
di IBF itu kan diisi oleh orang-orang yang cerdas sebetulnya. Orang yang pegang ekonomi, orang yang cerdas, dan dia menjadi pemimpin-pemimpin di daerahnya masing-masing gitu ya. Dan di IBF itu terbiasa berbicara tentang isu-isu kebangsaan. Jadi memang kita sangat menyoroti arah daripada pembangunan ekonomi yang selama ini terjadi. Ya, bagaimana pelemahan ekonomi kerakyatan, kemudian penguasaan sumber-sumber daya alam, kemudian liberalisasi, kapitalisasi itu menjadi bahan yang memang dibahas oleh anak-anak IBF. Sehingga ketika melihat kontestasi ini diisi oleh figur-figur tertentu, sebenarnya bagi pengusaha-pengusaha di sini itu tidak terlalu rumit untuk menentukan pilihannya. Kita lihat Pak Anies itu kemanapun daerah kan betul-betul menjadi kerumunan dan menjadi pusat harapan dari masyarakat. Yang saya tanyakan, menurut Pak Happy ini, kans untuk rakyat bisa memperjuangkan keinginannya itu halangannya apa, Pak? Atau yakin akan mencapai kemenangan ini? Jadi begini, tantangan terbesar bagi bangsa Indonesia dalam pemilihan ini kan gap pendidikan ya, gitu. Jadi tantangan terbesar, dan hampir semua bermain tentang pencitraan, gitu. Pencitraan itu artinya yang dicitrakan itu tidak sesuai dengan karakter yang sesungguhnya. Itu persoalan terbesar, sehingga bangsa Indonesia selalu salah memilih, gitu. Nah, namun demikian kan kita tidak bisa apatis, tidak ambil tanggung jawab, tidak bisa diam, gitu. Sehingga pengusaha-pengusaha ini juga kita dorong bagaimana ikut mencerdaskan bangsa, gitu, untuk memilih pemimpin yang benar-benar memang berorientasi pada masa depan, mewujudkan cita-cita amanah penderitaan rakyat, ya, kemudian wasiat daripada founding fathers, ya. Kan kita ini ingin menciptakan sebuah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Baik, terakhir, saya lihat beberapa kali di mana-mana antusias para pengusaha ini mempercayakan kepada Bapak Presidennya ini, Presiden IBF, untuk memperjuangkan dan untuk kemenangan negeri ini. Berarti Pak Happy mau tidak mau harus turut mendukung apa yang diharapkan mereka, harus bergerak juga untuk mendukung terhadap calon presiden yang mereka inginkan. Apa komentar Pak Happy? Menurut saya ya perjuangan secara utuh. Ya kalau berjuang atau nggak pakai syarat lah. Makanya kita hari ini ada di sini bersama di tengah-tengah mereka. Iya, baik. Terima kasih. Luar biasa kita bisa bersama Pak Happy. Semoga IBF bisa menentukan betul dengan tepat, dengan tegas, ya. Tidak bicara ke satu, kedua atau ketiga, tapi jelas tadi mengatakan yel-yel, amin. Saya kira mungkin itu. Terima kasih Pak Happy Srenggono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.